Salam olahraga sobat kiper semua, ya itu tadi video playtest saya menggunakan Beetle Sport Fly One ya bersama dengan adik saya ya. Jadi itu yang tadi nge-serve bola dan juga yang nendang bola itu adalah adik saya ya. Sedang WFH dari Jakarta ya gitu statusnya, dia kerja di perusahaan fintech gitu ya. Musuh publik pastinya jobnya itu ya, dan dapat kesempatan WFH di Medan. Jadi ya tentu saja saya bawa dia untuk main bola dan saya pekerjakan dia dengan baik untuk menjadi bintang tamu di channel RBK ini ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi tadi yang sobat kiper bisa lihat ya, tadi saya sudah ngetes si makhluk ini. Saya gunakan untuk 2 kali latihan dan 1 kali permainan ya. Bisa dilihat masih jorok ya, belum saya cuci dari habis latihan kemarin ya. Dan kesimpulan saya ya, sarung tangan Beetle Sport Fly One ini itu adalah dia memiliki grip yang sangat bagus ya. Beetle Quartz Latex ini gripnya sangat bagus ya, bener-bener hanya sedikit di bawah apa sih namanya itu kontak latex ya. Jadi untuk sobat kiper yang sudah pernah menggunakan glove-glove dengan kontak latex ya, Quartz Latex ini feel-nya hanya sedikit di bawah kontak latex ya. Tapi dia punya keunggulan sangat besar di ketahanan terhadap cuaca. Ya dalam artian saya sudah menggunakannya di lapangan yang agak basah karena waktu itu barusan habis hujan ya, tapi bukan ketika hujan ya. Di lapangan agak basah dan saya sudah menggunakannya di lapangan yang berdebu berpasir seperti demikian. Dan kesimpulan saya adalah Quartz Latex ini memiliki feel grip yang lebih konsisten, jauh lebih konsisten daripada kontak latex ya. Jadi rekomendasi pribadi saya ya, kalau saya bandingkan Quartz Latex ini dengan apa sih namanya Quartz Latex saya bandingkan dengan kontak latex, rekomendasi saya untuk mayoritas kiper dan lapangan di Indonesia adalah lebih bagus Quartz Latex. Kenapa? Satu, lapangan di Indonesia biasanya tidak ideal, dalam artian mound atau tempat kiper itu ya, kotak 6 yard itu, kotak 6 meter itu biasanya berpasir sekali ya. Jadinya setelah biasanya habis pemanasan aja grip dari kontak latex itu sudah mulai menurun ya. Lalu yang problem kedua itu adalah ketika kamu main di lapangan di Indonesia ya, itu sangat rentan sekali dengan cuaca yang kurang baik ya. Kalau kamu main pagi biasanya lapangannya masih berembun dan kontak latex gripnya turun ya. Dan ketika misalnya lapangan apalagi belakangan ini ya udah mulai masuk musim hujan, lapangan itu cenderung masih bersisa basah atau sedikit berlumpur. Nah, di kondisi seperti itu grip dari kontak latex menurut saya pribadi itu tidak bisa diandalkan ya. Jadinya di situ Quartz Latex bisa menjadi pilihan yang lebih bagus, dan tentu saja ada faktor ketiga. Glove Quartz Latex biasanya masih sedikit lebih murah daripada kontak latex seperti demikian ya. Tentu saja kita ngomong yang kualitasnya comparable ya, karena sebentar lagi PGS Pro Jaguar itu bakal rilis ya. Saya udah PO dan sedang dalam proses pengiriman ya, ditunggu saja reviewnya. Rencana saya 2 minggu lagi ya. Di hari Selasa itu adalah VDC Superliga RF ya. Dan kalau kita ngomong dari segi durability ya, nah saya bakal langsung kasih lihat saja. Ini hasil dari 2 kali latihan dan 1 kali pertandingan ya. Kita bisa lihat, menurut saya sih dari segi durability-nya ini tidak beda jauh dengan Giga Grip ya. Padahal ini sudah dari brand yang super awet ya selama ini ya, Beetle Sport ya. Yang saya percaya secara desain ini nggak ada beda jauh dengan Beetle Sport Fly One yang Fly One yang biasa yang pakai latex New Basics. Dan dari segi desain juga mirip sebenarnya, bentuk sizing ini jari ya, dengan si Beetle Sport Inizio Pro 2 yang dua-duanya terkenal awet ya. Tapi kita bisa lihat, nah di sini ada titik-titik abrasi yang cukup lumayan ya, dan ini biasanya dimulai muncul karena goresan ya. Jadi artinya meskipun tadi saya bilang gripnya ketika dalam kondisi berpasir bagus, tapi kalau misalnya kerikil, dia sebenarnya softness-nya itu mirip dengan Giga Grip ya. Ngingatin saya juga ke Fat Venomedius ya, yang ngebuat dia tidak begitu awet seperti demikian ya. Karena ini jujur saja saya agak-agak shock ya, karena ini dari game pertama saja sudah ada terasa seperti gini ya, abrasi-abrasi ringan seperti yang ini ya. Padahal itu game ya, saya cuma menahan sekitar 6 shot gitu, tapi sudah mulai ada tanda-tanda abrasi ya, yang artinya sebenarnya dari segi keawetan dia tidak beda jauh dengan Giga Grip ya, PGS Pro Storm ya, yang berarti sebenarnya gripnya sedikit di bawah rata-rata seperti demikian ya. Jadi menurut saya, kalau misalnya saya disuruh memilih atau merekomendasikan glove ini, saya bakal bilang glove ini cocok sekali untuk kamu yang
pengen punya satu glove tanding yang bisa untuk segala cuaca, jadi kamu nggak usah khawatir kondisi apapun, lapangan seperti apapun, silakan dipakai, silakan dimainkan ya, silakan digunakan dan gripnya bakal tetap konsisten, tetap bagus ya. Beetle Sport Fly One ini bisa menjadi pilihan yang ekonomis, apalagi harganya kok saya tidak salah 460.000 ya, yang artinya masih di bawah 500.000 ya. Akan tetapi saya tidak akan merekomendasikannya untuk digunakan sebagai glove latihan atau glove latihan dan juga sekaligus tanding. Kenapa? 460.000 untuk latihan tergolong cukup mahal, kamu pasti ekspektasinya bakal, oh ini mesti awet sekali ya, tapi fakta di lapangannya saya tidak yakin dia sebegitu awet ya. Kenapa? Ya karena kuat latexnya yang menurut saya memang softness-nya ini sama seperti Giga Grip ya. Tapi gripnya itu sedikit di atasnya ya, mungkin ya karena posisi quartz-nya ini yang ditabur di sekelilingnya yang membuat dia memiliki feel lebih bagus ya. Dan di sini saya juga melihat ada tendensi bahwa titik abrasinya itu rawan sekali di titik pertemuan perbatasan antara si quartz dengan si latex ya. Artinya dia bakal rawan sekali tergores, misalnya ini butirnya ya, dia bakal rawan tergores di daerah sekitar butirnya ya. Itu kalau misalnya di ilmu engineering atau ilmu teknik itu yang sesuatu yang disebut dengan konsentrasi tegangan ya. Jadi di titik situ mereka lebih rawan terhadap gesekan, abrasi dan beban mekanis ya, sehingga kalau ada kerusakan biasa dimulai dari titik situ ya. Jadi kalau TKB mereka menggunakan sablonan ya, jadinya tidak menjadi konsentrasi tegangan. Tapi kalau di quartz latex ini konsentrasi tegangan tampaknya terjadi, sehingga mulai ada abrasi-abrasi seperti demikian. Dan di jari yang sebelahnya ini juga ini sedikit lebih halus ya, tapi hal yang sama juga terjadi. Yang artinya itu memang konsisten kejadiannya seperti demikian ya. Oke, jadi kesimpulan saya, glove Beetle Sport Fly One ini memiliki grip yang sangat bagus, benar-benar cuma sedikit di bawah kontak latex, tapi harganya bisa signifikan di bawah kontak latex karena banyak glove kontak latex yang harganya dekat 600 ya. Ini 460.000. Saya sangat merekomendasikannya jika kamu ingin punya hanya satu glove tanding untuk semua medan, semua cuaca, seperti demikian. Tapi saya sangat tidak merekomendasikannya untuk digunakan latihan. Kenapa? Harganya lumayan mahal, durability-nya tidak begitu baik, dan juga sayang saja ya, quartz latexnya ini mudah sekali tergores ya. Oke, di luar itu sebenarnya fiturnya itu tidak beda jauh dengan si Beetle Sport Fly One yang warna lebih lama ya, yang ada saya pajang tidak saya pajang ya. Ya selebihnya fiturnya sama, feel jarinya safe ya, warnanya yang black rainbow saya pribadi lebih suka karena saya suka warna hitam ya, seperti demikian, desainnya keren ya. Dan salut untuk Beetle Sport, selalu ya saya selalu mengucapkan salut untuk Beetle Sport yang berani berinovasi seperti ini ya, karena menurut saya di sini yang keren dari Beetle Sport itu adalah mereka sudah berani menggunakan satu step lebih maju ya, di mana mereka mengeluarkan colorway baru ya. Saya nggak tahu apakah nanti kita bisa lihat ada yang special edition ya, kok saya nggak salah kiper endorsannya si Beetle Sport ada yang menggunakan colorway warna merah, tapi saya nggak tahu apakah colorway warna merah itu bakal di launch juga atau enggak ya. Tapi kalau misalnya sistemnya itu emang satu seri untuk 1 tahun, terus habis itu perlahan-lahan, oh bulan Februari saya launch yang colorway warna ini, habis itu di bulan di bulan Mei saya keluarin yang warna ini, varian ini, lalu nanti di bulan September saya keluarkan yang varian baru, warna baru, tapi semuanya di seri yang sama ya. Itu sebenarnya persis sekali dengan apa yang dilakukan Nike dan Adidas ya, di mana mereka mengeluarkan satu seri untuk 1 tahun, tapi selalu mengeluarkan warna-warna baru setiap beberapa bulan sekali ya. Jadi Beetle Sport sepertinya udah menggunakan satu step maju ke arah demikian ya. Apakah bakal konsisten seperti itu? Tentu saja saya tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu apakah yang warna merah itu akan diproduksi dan dijual massal atau tidak ya. Tapi melihat perkembangan dan inovasi yang sudah dilakukan Beetle Sport ya, menurut saya ini salah satu brand dengan glove terbaik ya yang ada di pasaran saat ini ya. Tentu saja saya sangat menantikan produk-produk berikutnya dari Beetle Sport ya. Oke, akhir kata ya Sobat Kiper semua ya, sedikit pengumuman ini sebenarnya, sedikit pengumuman yang sudah agak telat ya. Mulai dari minggu ini ya, jadi udah dilakuin dulu barusan diumumin, gawat sebenarnya. Ya, dari mulai minggu ini saya bakal mengubah schedule video saya ya, yang sebelumnya dari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu, saya bakal ubah jadwalnya menjadi Selasa, Jumat, dan Minggu ya. Kenapa saya mengubahnya seperti demikian? Itu sebenarnya dasar berpikirnya simple ya. Saya belakangan ini dapat sering ngajakan main itu di hari Rabu atau Kamis ya. Jadi kalau misalnya saya syutingnya di hari Kamis itu, saya mau launching di video Kamis, saya mesti syuting di hari Rabu paling telat ya. Itu biasanya sudah sangat telat sekali ya. Apalagi Rabu itu Asmi Wednesday ya. Saya udah mesti ngejawab pertanyaan dari sobat-sobat kiper semua. Kemarin aja itu rekor ya, 50-an pertanyaan ya. Saya takut tidak punya waktu atau mesti harus sampai larut malam ya mengerjakannya.
udah habis main bola, ngurus ini syuting sampai larut malam dan itu menurut saya terlalu membebani saya ya. Makanya saya geser menjadi hari Jumat sehingga ada waktu 1 hari untuk saya bisa ngefinalisasiin skrip, bisa untuk saya mempersiapkan materi jika butuh ya, atau bahkan saya bisa manfaatkan untuk mereview kayak kemarin yang saya review glove si Nakula seperti demikian ya. Jadi dengan saya menggeser video dari hari Kamis ke Jumat itu tidak terbatas hanya di video Asmi Wednesday, tapi juga saya bisa memberikan review glove atau konten lainnya ya di hari Jumat ya. Jadi Selasa, Jumatnya. Lalu untuk di hari Minggu itu sebenarnya sesimpel karena dari data saya ya, konten di hari Sabtu itu yang nonton tidak terlalu banyak. Malahan yang banyak nontonnya di hari Minggu. Kenapa? Simple. Sabtu sore kita pengennya mabol. Jadi tidak ada yang menonton ya. Jadi saya berpikir ya kenapa nggak kita geser ke hari Minggu sehingga saya bisa aja syuting playtest di hari Sabtu ya. Dan saya upload videonya di hari Minggu. Masih sempat seperti itu ya. Karena malam Minggu, malam yang panjang katanya ya. Jadi waktu ngeditnya pun tersedia. Oke? Ya saya rasa itu saja untuk videonya hari ini ya Sobat Kiper semua. Sebentar lagi saya dan tim ya bakal bersama Patriot itu bakal main ke daerah Serdang Bedage ya. Itu kabupaten di luar kota Medan ya. Kami bakal ada perjalanan sekitar 1 jaman ya. Semoga doakan kami ya supaya bisa selamat kembali ya, tidak kekurangan suatu apapun dan bisa menikmatin sepak bola dan wisata ini ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Salam olahraga. Sampai jumpa Sobat Kiper semua.